Kemudian kami mohon maaf lantai yang masih terbatas karena ini tempat baru selesai jam 1 malam tadi. Jadi 1 minggu dikejar untuk acara ini dan alhamdulillah qadarullah selesai jam 1 malam tadi keramik yang belakang. Kemudian selama kajian tidak ada yang di area stand bazar karena kita fokus untuk kajian terlebih dahulu. Nanti ada waktu untuk bisa lihat-lihat produk-produk dari kawan-kawan pengusaha berkah mandiri yang insya Allah akan berafiliasi, berkolaborasi dengan KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, yang alhamdulillah hari ini pembinanya langsung hadir, Ustadz Amin Rubaid. Juga kami informasikan bahwa pemakaian tempat ini siapapun dari semua jamaah yang ingin ikut menggunakan fasilitas ini silakan hubungi Darul Mahabbah untuk kajian, untuk nikah, untuk yang positif semua silakan nanti hubungi saja, dan insya Allah nanti kalau sudah selesai ini akan menggunakan AC dan dikelilingi kaca semuanya insya Allah. Ini dalam proses, mohon doanya, sehingga takdir Allah inilah kegiatan pertama yang menggunakan tempat ini. Dan subhanallah, kita bersyukur hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat ini, kajian ini menjadi kajian perdana kita kumpul bersama-sama di tempat ini insyaallah. Baik, sudah jam 9:30, sudah lewat dari waktu yang ditetapkan. Kita akan mulai, dan mohon kepada teman-teman semua karena kajian ini lebih banyak bersifat kepada talkshow, tanya jawab, jadi siapkanlah pertanyaannya dan kita akan lebih banyak untuk sharing. Karena Ustaz sudah keliling beberapa tempat yang sifatnya ke penyampaian secara umum, tapi insya Allah ini mungkin kita akan membahas secara khusus langsung tentang jual beli, dagang dan sebagainya macamnya insya Allah. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Maha Agung Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat ini, di Pondok Pesantren Darul Mahabbah, dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan sejatinya mudah-mudahan siapapun yang melangkahkan kakinya ke majelis ini, Allah Subhanahu wa taala langkahkan kakinya dengan mudah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ikhwan dan akhwat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, kita kenalan terlebih dahulu dengan Ustadz kita, pembicara kita hari ini. Nama beliau Amin Rubaid. Beliau asli Lamongan, Jawa Timur. Tahun 2002 beliau merantau ke Yogyakarta untuk menempuh ilmu kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada. Jurusannya ini spesial. Jadi orang yang duduk di depan kita ini tidak kita sangka juga ternyata kuliah di jurusan yang paling spektakuler di dunia. Karena jujur saja saya waktu kecil dengar jurusan ini ngeri. Nama jurusannya Teknik Nuklir. Bayangkan jurusan teknik nuklir lulusan
Teknik Nuklir UGM ngomong tentang dagang. Nah ini menurut bukan tidak nyambung, kelewatan. Tapi ini subhanallah, itulah qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitulah manusia ditakdirkan oleh Allah, tidak membuat beliau berhenti untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi sejak beliau kuliah di UGM justru beliau rajin menuntut ilmu. Kita ini beda, kuliah sudah kuliah aja, yang penting dapat gelar. Kalau tidak dapat gelar nggak bisa kerja, bahaya. Itu pesan ibu bapak kita. Akhirnya nggak pernah ikut pengajian, itu bahaya. Tapi beliau tidak, beliau justru beliau ikut kajian di kampus. Nah, terutama beliau ikut kajian yang dibimbing langsung oleh Ustadz Aris Munandar. Subhanallah. Tahun 2006 beliau lulus UGM. 2002, 4 tahun Ustadz ya. Luar biasa cepat. Teman saya 11 tahun, beliau 4 tahun. Subhanallah. Sambil nuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Dan selama 2 tahun bekerja sebagai instruktur di laboratorium analisis radioaktivitas di jurusan Teknik Nuklir UGM. 2 tahun beliau bekerja di bidangnya. Subhanallah. Tahun 2007 beliau mengikuti kuliah S1 jurusan fikih dan usul fikih Madinah International University, angkatan pertama. Pada tahun 2011 beliau lulus. Mudah-mudahan kita termotivasi dan terinspirasi bahwa menuntut ilmu tidak terbatas dengan saya S1 teknik nuklir, nggak boleh kuliah ke jurusan fikih. Beliau melawan itu dan beliau selesaikan. Kalau sudah dimulai, kata orang-orang yang terbiasa dengan pengambil keputusan, harus diselesaikan. Tahun 2011 beliau lulus, dan Masya Allah perhatian beliau kepada bidang fikih dan usul fikih banyak dipengaruhi dari guru beliau yang bernama tadi Ustadz Aris Munandar. Sementara kecenderungan kepada masalah fikih tentang ekonomi syariah dimulai sejak beliau mengampu bagian penelitian dan pengembangan di majalah Pengusaha Muslim. Saya ketika masih di Bandung rutin membaca buku Pengusaha Muslim ini. Ternyata saya bertemu dengan orang yang salah satu membesarkan majalah ini. Nah, disitulah beliau banyak berinteraksi dengan para penulis majalah Pengusaha Muslim. Kemudian dikembangkan dengan mempelajari paper para ulama kontemporer terkait fikih muamalah dan maliyah. Dan alhamdulillah hari ini beliau dapat amanah menjadi pembina situs konsultasi syariah.com. Saya harus akui dan jujur saja di tempat ini, kawan-kawan semua, sahabat semua, kalau search di internet, di Google yang berhubungan dengan fikih muamalah, maka akan lebih cepat dapatnya langsung dari yang beliau tulis di konsultasi syariah.com. Juga beliau di UFIT Network dan di KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia di pusat. Seperti yang kita ketahui, ada satu budaya para ulama, mereka selalu menulis dan berkarya. Beliau pun alhamdulillah telah banyak menulis dan berkarya. Di sini ada 7 buku yang sudah beliau tulis. Boleh dicatat, boleh diingat, dicari, karena pemburu buku itu luar biasa. Saya ingat kata-kata guru saya, jadilah kutu buku. Ketika saya sampai di Bandung, saya lawan, jangan hanya jadi kutu buku, tapi harus jadi predator buku. Nah, kalau Anda predator buku, wajib baca 7 karya beliau ini. Saya sudah punya sebelum beliau datang ke sini. Saya sudah tamat sebelum beliau datang ke sini. Alhamdulillah hari ini ketemu sama beliau. Buku yang pertama, Fikih Walimah Nikah. Saya paling suka buku ini. Ini buku perdana yang sudah belum diterbitkan, tidak diterbitkan, insyaallah. Yang kedua, Fikih Sholat Duha, diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Yang ketiga, Fikih Kurban, masya Allah. Andaikan buku-buku ini dibawa, saya yakin sangat banyak yang membutuhkannya, karena ini masa-masa kita persiapan pada kurban juga, masya Allah. Yang keempat, doa dan zikir Ramadan. Yang kelima, untukmu yang sedang sakit. Yang keenam, pengantar fikih jual beli. Dan yang ketujuh, ini fenomenal, buku terbaru beliau, Ada Apa Dengan Riba. Ini mau difilmkan rencananya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya berharap
buku ini difilmkan di mana orang-orang yang saat main filmnya itu rata-rata hanya scan-scannya naruh kepala, tangan di kepala gitu kan, karena pusing, ribet dengan hutang dan riba ini, masya Allah luar biasa. Sebelum kita panjang lebar, kita mulai saja langsung hari ini Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, bisa cerita nggak Ustaz, kenapa bisa tertarik selesai jurusan teknik nuklir kau langsung mau kuliah ke jurusan fikih? Silakan Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang pertama, kita ingatkan kepada para jamaah semuanya untuk kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, dan itulah nikmat mutlaqah. Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini menjadikan kita muslim ahlu sunnah, berada di atas fitrah. Tidak lupa kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap terus di atas fitrah sampai akhir hayat, bertemu Allah dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah insyaallah. Kemudian kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. La yashkurillah ma la yashkurun nas. Tidak disebut bisa bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Kita sampaikan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk semua yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif semacam ini, memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, meskipun namanya tidak disebutkan ya. Satu demi satu namanya tidak nongol, namanya tidak disebutkan. Ada di antara yang memberikan donasi untuk baliho, ada yang memberikan donasi untuk snack, ada yang memberikan donasi untuk tempat, untuk kendaraan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Barangkali kita tidak bisa memberikan balasan untuk mereka, maka kita pasrahkan kepada Allah, biar Allah sendiri yang akan memberikan balasan yang lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang saya didampingi moderator yang cukup lucu ya. Semoga nanti suasananya bisa lebih cair, tidak sebagaimana kajian sebelumnya. Karena biasanya kajian saya, mengingat ini kan masalah halal haram, masalah muamalah, biasanya pesertanya itu datang membawa masalah. Makanya tadi sudah disampaikan, siapkan pertanyaan dari awal. Padahal kajian belum dimulai, sudah menyiapkan pertanyaan. Oh, berarti mereka datang membawa masalah. Dan biasanya kajian bubar bikin galau. Nah, saya tidak berharap ini terjadi di sini. Ternyata kesimpulan yang nanti kita sampaikan, Anda bawa masalah, bawa pertanyaan yang sebenarnya inginnya jawabannya ke arah boleh, tapi ternyata hasilnya tidak boleh. Pulang bikin galau. Dan itu yang mengkhawatirkan bagi diri saya. Kalau nanti dikasih jaminan keamanan ya, sampai bandara tidak ada yang menghadap. Kota Babel ya, terutama Pangkal Pinang. Saya sudah kenal nama Bangka Belitung ketika semarak dibahas tentang rencana pendirian PLTN. Dulu sempat kita studi tabak di Muria, di daerah Jepara, tapi gagal karena di demo pabrik rokok. Nah, karena di Babel tidak ada pabrik rokok, alhamdulillah studi tabaknya berhasil. Dan wallahu a'lam kelanjutannya bagaimana. Kemungkinan ya, andai PLTN itu ada di Babel, saya tinggal di sini Pak. Tapi karena nggak ada ya nggak jadi ya. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus punya ketertarikan terhadap masalah ilmu agama, padahal kita kan sebelumnya belajar ilmu umum. Alhamdulillah kita layak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan agama ini agama yang paling mudah. Agama yang paling mudah,
paling bisa diterima sesuai dengan naluri manusia. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, bu'ithtu bil hanifiyati samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa al-hanifiyah, agama yang sesuai dengan naluri, as-samhah yang dia gampangan, mudah diterima manusia. Dan bagian dari janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Makanya kalau sampai ada orang yang dia menganggap ikut syariat Islam itu serba repot, susah, nanti sedikit-sedikit nggak boleh, dikit-dikit riba, dikit-dikit dilarang, sedikit-sedikit harus dijauhi, sehingga semuanya serba repot. Hakikatnya orang semacam ini suudzon kepada Allah. Allah sudah ngasih kemudahan kepada kita, sudah ngasih syariat yang paling gampang. Seharusnya kita bersyukur, bukan malah sebaliknya mencibir syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di samping memudahkan dari sisi pengamalan, Allah juga memudahkan dari sisi belajarnya. Makanya Islam punya dua kelebihan: gampang dipelajari, mudah diamalkan. Berbeda dengan agama yang lain. Karena itulah hadirin makan Allah, kalau ada sebuah lembaga pendidikan Islam, baik berupa aliran maupun apapun namanya, ketika dia sampaikan teori agama kok susah diterima, sulit untuk dicerna, dan lebih sulit lagi ketika diamalkan, berarti itu bukan bagian dari Islam. Orang sufi itu kan ketika menjelaskan konsep tentang ketuhanan saja repotnya luar biasa ya. Saya mau memahami bingung saya, apalagi mengamalkannya. Sudah, kalau seperti ini berarti bukan bagian dari ajaran Islam. Karena Islam itu ciri khasnya al-hanifiyah as-samha. Dia agama yang sesuai naluri sehingga mudah diterima. Dan yang kedua, agama itu gampang untuk diterapkan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, untuk dikaji. Fahal mim muddakir, tinggal kita mau belajar atau tidak. Masalahnya yang susah bukan dari sisi materi, yang susah adalah ketika menggerakkan orang mau mendekat atau tidak. Kalau orang nggak pernah mau mencoba, tidak pernah mau mendekat, sampai kapan dia akan bisa memahami? Mau belajar saja sudah ketakutan. Ingat ustadz yang namanya Ami itu kalau yang dibahas seputar masalah riba, sebut saja ustadz riba. Nah itu sudah ada yang kemudian mulai awas bahaya ya. Lampu kuning yang seperti ini tolong jangan didekati. Karena biasanya begitu selesai kajian bikin galau, bikin pusing, sampai rumah padu karo bojone, Pak. Tengkar sama istrinya gara-gara beda pendapat. Ada satu pengalaman tentang buku ini, Ustaz. Jadi buku Ada Apa Dengan Riba itu pernah diborong oleh salah satu kawan saya. Beliau beli mungkin kurang lebih 30 eksemplar ya. Terus beliau hadiahkan ke kawan-kawannya. Beliau ini developer, kemudian dihadiahkan ke kawan-kawannya. Ada salah satu kawannya yang membawa pulang buku ini, diceritakan oleh beliau. Sampai di rumah suaminya marah-marah. Jadi kawannya perempuan, sampai di rumah suaminya marah-marah. Kamu berani buka buku ini, kobong umamu. Bahasa Islam ya, terbakar. Berarti saya nggak usah menerjemahkan, karena kita satu rumpun ya. Serumpun selebay. Oh sebelah. Boleh tuh nanti ajukan ke Pak Gubernur. Ada baru. Mohon maaf ya. Lidahnya belum menyesuaikan. Hadirin makan Allah. Jadi ada orang yang dia sudah mulai ketakutan ketika dia belum mendekat. Ketakutan sebelum mencoba, ketakutan sebelum membaca, ketakutan sebelum mempelajari. Padahal dia kalau sadar Islam itu mudah, gampang dipelajari, gampang juga untuk kemudian diamalkan, maka sebenarnya tidak ada rasa takut baik dalam diri kita. Justru ini nikmat yang luar biasa. Allah kasih pilihan agama semacam ini. Makanya semua manusia punya peluang yang sama. Kita bisa belajar fikih muamalah atau fikih secara umum. Bapak Ibu juga punya peluang yang sama. Karena Allah mudahkan. Walaqad yassarna lidzikri, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Quran untuk dipelajari, tinggal kamu mau belajar atau tidak. Sehingga jamaah yang dimakan Allah, kita bisa bandingkan dengan agama yang lain. Barangkali ini sudah menjadi rahasia umum.
Tidak ada satupun pendeta yang hafal Injil. Walhamdulillah Anda punya tokoh sekelas Musa, yang beliau bisa menghafal Quran di usia yang sangat dini, bahkan pemenang di berbagai macam lomba internasional. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kemudahan, sampai anak kecil sekalipun bisa menghafalnya. Dan tidak ada agama yang mengajarkan kepada persatuan karena kesamaan akidah selain Islam. Yang lain nggak ada. Makanya tentang masalah kenapa kok orang bisa berubah dari pelajaran umum ke pelajaran agama, semua orang punya kesempatan yang sama. Tidak hanya diberikan kepada 1-2 orang, tapi kita semua punya kesempatan yang sama. Karena agama ini diberikan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam, bukan rahmat bagi sebagian orang, bukan rahmat bagi Nusantara ya, tapi rahmat bagi seluruh alam. Saya kira itu Ustaz. Luar biasa, Masya Allah. Tapi ada satu hal yang penting Ustaz, kadang-kadang semua punya peluang yang sama. Di depan kita semua ada peluang, tetapi kenapa tidak semua orang mengambil peluang itu? Dan Ustaz mengambil peluang itu, pasti ada sesuatu di balik itu. Nah, jadi memang yang namanya mengambil peluang itu kan perlu motivasi ya. Perlu motivasi. Di hadapan Bapak Ibu saya yakin punya banyak peluang, terutama yang belum nikah ya. Tapi ketika kita memilih sekian banyak peluang, kita akan dilatar belakangi oleh motivasi. Kenapa Anda milih di kanan, tidak milih di kiri? Kenapa Anda milih tengah, tidak milih yang sebelah, dan seterusnya? Semua ada motivasinya. Dan saya berpikir begini, jadi ada banyak ilmu yang kita pelajari, namun dari sekian ilmu yang ada, hanya satu ilmu yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dan bisa dipelajari semua masyarakat, yaitu ilmu agama. Karena kita semua butuh bahagia di akhirat. Dan untuk bisa itu, maka orang harus mengenal bagaimana panduan yang diberikan oleh Allah agar bisa berbahagia di akhirat. Kalau cabang ilmu yang lain itu dibutuhkan sesuai dengan spesialisnya. Ada orang yang dia lebih prefer, lebih suka di masalah teknik misalnya, atau di masalah komputer, atau di masalah ekonomi, atau di masalah kedokteran. Itu kan sifatnya spesialis ya. Kalau itu disampaikan kepada masyarakat umum, mereka nggak nyambung. Oh saya nggak paham, ya memang bukan bidangnya. Tapi kalau syariat, semua orang harus paham. Minimal ada ilmu wajib di situ. Nah, kira-kira itu yang kemudian memberikan motivasi bagi saya. Karena kita muslim, berarti kita harus tahu ilmu wajibnya. Ilmu wajib sebagai muslim. Jangan sampai seperti Yahudi dan Nasrani yang mereka menyimpang gara-gara tidak tahu tentang isi panduan kitab yang telah Allah turunkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Banyak di antara mereka yang ummiyun, sudah dikasih kitab namun masih buta karena nggak pernah baca. Dan mereka menganggap isi kitab itu hanya yadhunnun, hanya katanya-katanya saja. Katanya ada kayak gini, katanya Pak Ustadz seperti ini, hanya katanya-katanya saja. Ilmu pada tingkatan katanya. Wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka hanya menduga-duga tentang masalah isi kitab. Nah kalau muslim jangan sampai tiru-tiru mereka ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela mereka. Allah sebut sebagai kaum dhalin, dan yang satunya sebagai kaum maghdub. Yang satu dimurkai, yang satu disesatkan. Berarti muslim jangan sampai niru seperti kaum seperti ini. Karena predikat maghdub dan dhalin juga bisa melekat pada diri kita kalau kita meniru seperti mereka. Jadi kita bisa menjadi dhalin, kita juga bisa menjadi maghdub gara-gara kita tidak mempelajari syariat dan tidak berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Ustaz, dari beberapa buku yang Ustaz tulis, tentu ada pengalaman. Dan saya melihat bahwa yang ditulis ini banyak berbicara tentang muamalah. Kenapa Ustaz lebih memilih alasan saya ingin memfokuskan diri kepada muamalah, fakta real, atau Ustaz punya pengalaman sebelum Ustaz belajar fikih? Mohon dijabarkan Ustaz. Ya, jadi ada orang yang bilang semua itu berdasarkan passion, Pak ya. Anda bekerja sesuai passion ya. Terkadang belajar juga sesuai passion. Ya minimal untuk ilmu wajib harus dipelajari. Misalnya tentang tauhid yang dasar.
sehingga kita punya pemahaman yang tidak menyimpang, atau tentang ilmu memahami bagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, sehingga kita punya prinsip hidup yang benar sesuai dengan yang diajarkan para sahabat. Dan kita juga dituntut untuk memiliki ilmu terkait amal harian, seperti bagaimana cara sholat yang benar, cara beribadah yang benar, dan seterusnya. Termasuk ketika Anda berhadapan dengan masalah bisnis, Anda juga dituntut untuk mengetahui bagaimana cara berbisnis agar tidak melanggar aturan syariat. Saya kira semua orang paham teori seperti ini. Makanya Imam Syafi'i pernah memberikan satu pernyataan, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau sukses akhirat harus belajar. Kita bisa memahami itu. Dan juga siapa yang mau sukses dunia harus belajar. Belajar ilmu yang mana? Yang pertama tentu ilmu yang ingin dia geluti, ilmu dunianya. Dan yang kedua ilmu akhirat atau ilmu syariat, agar aktivitas dia di dunia tidak melanggar. Ketika dia berdagang, maka harus memahami bagaimana teori berdagang. Karena itulah prinsip seperti ini digalakkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu cerita yang barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan beliau memberikan regulasi pelindungan di pasar kota Madinah. Beliau keliling pasar kota Madinah sambil membawa dirrah, tongkat kecil begitu. Kemudian masing-masing pedagang ditanya tentang fikih muamalah. Kalau nggak bisa jawab, dia kan diusir oleh Umar, dipukuli, keluar dari sini. Dan beliau mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Enggak boleh jual beli di pasar ini kecuali yang paham fikih muamalah. Wa illa akala riba sya'a am aba. Karena kalau enggak, nanti dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Ini walhamdulillah kita sudah membuat pasar di sebelah ya. Ada bazar, ada berapa stand di situ? 20 stand. Coba nanti panitia memastikan masing-masing sudah paham fikih muamalah atau belum? Kalau belum, suruh guru kita tikar itu. Gak boleh berdagang di sini kecuali yang paham fikih muamalah. Pendaftarannya pakai kayak gitu nggak? Oh belum. Nanti saya berhak untuk terjun ke lapangan. Yang tidak bisa jawab dirampas. Baik. Jadi sampai seperti itu bagaimana regulasi yang diberikan oleh para sahabat, perlindungan mereka biar pasar itu tidak ada transaksi ribawi. Nah, jamaah dimakan Allah, seperti di Indonesia, mereka yang membidangi fikih muamalah waktu majalah pengusaha muslim itu terbit, Ustadz Erwandi masih di Riyadh, Dr. Arifin Badri masih di Madinah, yang di Indonesia Ustadz Khalid Samudi, dan beliau yang memberikan inisiasi kepada saya tentang bagaimana belajar fikih muamalah, Al-Ustadz Khalid Samudi. Kemudian Ustadz Aris juga memberikan penekanan kepada saya untuk mempelajari qawaid fikih. Nah, ketika majalah itu terbit, para ahli muamalah masih berada di Saudi. Kemudian yang ada di sini masih sangat jarang gerakan-gerakan anti riba, tidak sebagaimana semarak sekarang. Ada berbagai macam komunitas ya. Ada PTR, MTR, Lariba, BTR dan seterusnya, banyak sekali TR itu. Sampai ada NTR, notaris tanpa riba. Nanti mungkin berkembang lagi WTR, wanita tanpa riba. Masya Allah, semuanya punya jargon yang sama, perangi riba. Itu kan baru-baru sekarang. Dulu waktu awal-awal KPMI berdiri, majalah pengusaha muslim terbit, gerakan itu belum semarak seperti sekarang. Nah, sehingga kebutuhan SDM untuk masalah fikih muamalah sangat terbatas. Disitulah saya menemukan satu buku diktat ya, diktat judulnya Mudzakarah fi Fiqhil Muamalah karya Dr. Yusuf Asy-Syubaili, dan itu sangat mudah untuk saya pelajari. Akhirnya saya tertarik, buku ini harus dikenal banyak orang. Terus saya terjemahkan dan kemudian saya tambah-tambahi dari beberapa buku yang lain. Jadilah buku pengantar fikih jual beli. Dan itu aslinya adalah modul
modul yang kita siapkan untuk workshop KPMI kelas Korwil, koordinator wilayah. Bisa dipelajari selama 2 hari, yang kita sebut dengan kelas muamalah dasar. Makanya kalau orang paham itu, insya Allah dia paham kaidah-kaidah dasar dalam masalah transaksi jual beli dan muamalah secara umum. Jadi itu yang kemudian membuat saya tertarik. Berarti kita harus belajar fikih muamalah lebih mendalam. Ya sambil belajar sedikit demi sedikit, nanti kita tulis apa yang sudah kita pahami. Insya Allah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ada satu pelajaran yang kita dengar tadi bahwa Umar sampai membawa semacam pemukul untuk mereka yang masuk pasar tidak dengan ilmu fikih muamalah. Tapi Ustaz, dalam realita kadang-kadang orang berpikir begini, kalau kita nggak langsung masuk pasar, nanti yang masuk adalah orang tanda kutip kafir, dan mereka yang akan menguasai ekonomi. Sementara orang Islamnya ketika mau masuk nggak punya ilmu. Kira-kira pandangan fikih seperti itu gimana Ustaz? Jadi masalah rezeki itu Allah yang ngatur ya. Jadi sehebat apapun usaha kafir untuk menjegal kaum muslimin dari sisi ekonomi, atau sehebat apapun usaha